Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Asifis Nurmesket. Saya akan menjelaskan tentang penyakit ISPA. ISPA adalah infeksi saluran pernafasan atas yang mengenai hidung tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri dan virus dan berlangsung selama 14 hari. Untuk faktor risikonya ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam, itu seperti usia. Penyakit ISPA tidak memandang usia. Kemudian yang kedua, status gizi anak yang kurang. Yang ketiga, status imunisasi anak yang tidak lengkap. Kemudian bayi baru lahir dengan BB yang rendah. Nah, untuk faktor ekstrinsiknya sendiri, faktor yang berasal dari luar bisa disebabkan oleh bakteri, kuman, dan virus. Untuk tanda dan gejalanya ada 3. Tanda dan gejala yang ringan seperti batuk, pilek, suhu di atas 37 derajat Celcius. Untuk tanda dan gejala yang sedang itu seperti sesak nafas, batuk, pilek, suhu di atas 39 derajat Celcius, tenggorokan sudah mulai memerah dan terasa nyeri menelan. Setelah itu timbul memperoleh merah pada kulit. Untuk tanda dan gejala yang berat itu seperti kulit dan bibir sudah berwarna biru, kemudian pernafasan mengorok, sesak nafas hebat sampai dengan penurunan kesadaran. Nah, bagaimana sih jika kita terkena ISPA? Bagaimana cara pengobatannya di rumah? Yang pertama, makan gizi yang seimbang, yaitu dengan 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian istirahatlah yang cukup. Setelah itu minum air hangat putih yang banyak dan banyak makan sayur dan buah lebih dari biasanya. Kemudian jika anak-anak ibu di rumah batuk dan demam, ibu-ibu jangan panik. Yang harus ibu lakukan adalah jika ibu demam, yang pertama, jika anak ibu berusia kurang dari 2 tahun, tetap berikan ASI sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu, ibu lakukan kompres hangat. Ibu lakukan di bagian leher, ketiak, dan selangkangan. Disebabkan karena bagian leher, ketiak, dan selangkangan memiliki pori-pori yang lebih besar sehingga dapat mempercepat penurunan panas. Setelah itu, minumlah obat penurunan panas sesuai dengan instruksi dokter. Nah, setelah itu, gunakanlah pakaian yang tipis sehingga mudah menyerap keringat. Ibu-ibu semua tidak mau kan anaknya terkena ISPA? Setelah itu, lakukanlah ini jika anak ibu batuk di rumah. Yang pertama, jika anak ibu batuk, itu ibu tepuk punggungnya secara pelan-pelan. Ini dapat meluluhkan dahak dan memudahkan anak-anak untuk mengeluarkan dahak. Yang kedua, bikinlah ramuan tradisional seperti menggunakan perasan jeruk nipis setengah sendok teh. Setelah itu campurkan madu atau kecap. Nah, bisa juga ibu gunakan dengan menggunakan air hangat. Ibu letakkan di wadah. Setelah itu ibu letakkan tetesan minyak kayu putih. Kemudian dihirup uapnya. Ini dapat melegakan tenggorokan. Ibu-ibu semua tidak mau kan keluarganya terkena ISPA? Baiklah, yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari ISPA, yang pertama adalah lakukanlah imunisasi yang lengkap untuk balita. Yang kedua, buatlah sirkulasi udara dan cahaya yang baik saat di rumah. Yang ketiga, cuci tangan 6 langkah setelah beraktivitas dari luar. Kemudian yang keempat, hindarilah merokok dan hindarilah asap rokok. Kemudian yang kelima, hindari menyentuh bagian wajah, terutama bagian mata, hidung, dan mulut, karena bagian ini bagian yang sangat mudah untuk menyebarkan penyakit. Saya akan menjelaskan bagaimana sih etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, kita gunakan lengan atas bagian dalam. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita gunakan tisu. Setelah itu kita buang ke tong sampah. Nah, jangan lupa cuci tangan 6 langkah.
seperti ini. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.